penjelasan saya tadi. Kita tadi contoh di slide sebelumnya masih sampai pada iterasi yang pertama, yang menunjukkan bahwa hasil di iterasi itu sudah membawa ke solusi baru, BV dan NBV yang baru, Z-nya 240. Cuman dari ciri tablonya, baris 0 terutama, menunjukkan bahwa masih bisa dinaikkan lagi Z yang sama dengan 240 itu tadi. Dari mana lihatnya? Karena salah satu koefisien baris 0, nilainya X berapa tadi itu, ada yang masih minus. Ya. Jadi minus itu masih bisa dipakai untuk menaikkan Z-nya. Oke, jadi di sini kemungkinannya adalah ya menggunakan koefisien yang minus tadi pada X3, pada variabel X3 ya ternyata ya, untuk menaikkan Z dengan cara merubah komposisi BV NBV. Jadi X3 yang tadinya ada di NBV harus masuk ke sini, kita ulangi langkahnya, hanya saja yang mana yang kita gantikan di situ. Ya, jadi salah satu BV harus ada yang keluar menggantikan untuk dipakai posisinya sebagai posisi X3. Memilihnya gimana? Ulangi langkah yang tadi. X3 tadi dipilih karena mempunyai koefisien yang paling negatif, paling menaikkan, bukan paling negatif, satu-satunya bahkan yang negatif, yang lainnya kan sudah positif. Ya, untuk memilih yang ini harus dengan rasio tes. Ini ulangi lagi kan langkahnya sama seperti tadi. Jadi ini nanti sekaligus untuk menentukan berapa besar kenaikan X3 yang masih mencukupi atau masih visible. Visible itu dalam artian bahannya masih cukup. Katakan tadi X1 sudah ada di BV, sudah diproduksi, masih harus dikurangi untuk kompensasi kenaikan X3, tapi nggak sampai membuat nilai X1-nya minus. Jadi tidak boleh membuat nilai variabel yang lainnya sampai negatif. Kalau itu berhubungan dengan bahan, ya nggak boleh sampai bahannya habis. Kalau itu berhubungan dengan produksi bahan yang lain, ya jangan sampai membuat produksi yang lainnya itu sampai negatif. Oke, jadi ini tadi dari tabel 1 yang terakhir di slide sebelumnya, di materi saya sebelumnya, angka min 5 ini tadi, ya, yang paling negatif. Sekarang kita berusaha mencari atau melakukan rasio tes untuk menentukan mana yang boleh digantikan oleh X3. Caranya sama, ya, rasio tes dengan logika yang sama. Jadi sekarang fokus saya hanya ada pada X3, BV yang sudah ada, S1, S2, X1, sedangkan NBV yang lain, S1 dan X2 tetap sama dengan 0. Jadi pada baris 1, coba saya tuliskan yang BV saja, plus X3. BV-nya S1. Ya, di sini kan 0, 0, 0, min 1, 1. Nah, ini yang BV kan yang S1. Di sini saya tuliskan S1 BV. Ada S3 itu nggak penting karena dia NBV, biarkan saja. Yang saya pakai berikutnya adalah X3, atau urutannya saya mulai dari X3 saja. Jadi X3 yang jadi fokus. Ya. Kemudian ada min di sini, min X3 plus S1. Yang lain bagaimana? BV, dia semuanya masih NBV. Langsung ini saya sama dengan 16. Nah, berarti di sini S1 seperti tadi ya caranya. Ini saya bawa ke kanan. Nah, apa implikasinya kenaikan X3 terhadap S1? S1 itu sisa bahan kayu ya tadi. Berapapun nilai X3, mau itu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, tidak akan membuat S1 negatif. Selalu positif. Nah, ini barang baru buat kalian. Jadi kalau kalian menemukan koefisien yang bernilai negatif di kolom pivot, itu artinya ya mau naik berapapun tidak akan membuat BV yang sekarang menjadi minus. Ya, jadi tidak masalah di situ. Jadi koefisien negatif implikasinya pada rasio adalah ya di sini. Jadi efek dari minus itu tadi ya karena tidak menyebabkan variabel BV yang ada jadi negatif, maka implikasinya tidak perlu dilakukan rasio.
Ya, rasio itu hanya perlu kalau sampai ada kemungkinan nilai BV yang semula menjadi negatif. Jadi di sini saya tuliskan no rasio bagi baris 1. Alasannya karena ini minus. Ketika kalian menemukan koefisien minus pada kolom pivot, maka sebetulnya tidak perlu dilakukan rasio tes. Karena tidak akan berefek negatif pada BV yang sekarang. Ya, BV di tabel itu. Bagaimana dengan yang 0,5 dan 0,25 ini harus tetap dilakukan. Karena implikasinya sama seperti cara saya menjelaskan ini. Ya, saya ulangi langkah yang sama untuk baris 2 dan 3. Sekarang baris 2. Baris 2, cek di situ ada min 1 di X2. Kebetulan ini NBV, nggak perlu. Jadi nggak perlu saya perhatikan, ya, karena dia NBV. Saya hanya perhatikan X3, karena di sini X3 itu calon BV. X3, di kanannya S1 0, nggak masalah. S2 1, S2 BV ya, harus saya tulis. Nah, S3 NBV biarkan saja sama dengan 4. Saya tuliskan S2 sama dengan 4 min setengah X3. Ingat tadi catatannya, S2 tidak boleh negatif. Harus tetap lebih besar sama dengan 0. Kapan? Nah, berarti saya harus atur ini. 4 min setengah X3 itu harus non negatif. Kita pindahkan ruasnya. Min 4 kali min 2 gitu ya. Nah, 3 dikalikan min 2, ini jadi plus X3, tanda jadi kurang dari min 4 itu jadi 8. Padahal 8 tadi kan asalnya dari rasio tes antara 4 dan setengah. Bukan rasio tes, dari rasio antara 4 dan setengah. Jadi 8 nanti bisa saya tuliskan di sini sebagai rasio antara ruas kanan dan kolom pivot di baris 2. Oke, artinya X2 itu boleh kamu naikkan, tapi jangan lebih dari 8. Oh, kok X2? X3 ya? Sorry. Ini X3. X3 itu boleh kamu naikkan, tapi tidak boleh lebih dari 8. Jika tadi produksi kursi, boleh dinaikkan, tidak boleh lebih dari 8. Karena kalau lebih dari 8, bahan finishingnya, S2 ini bahan finishing akan kehabisan. Ya, 1 boleh, 2 boleh, masih cukup. Pas 8 itulah, pas habis. Ya. Kalau kamu produksi 9, masukkan aja ke sini. Ya, atau 10 kan. 10 kali setengah berarti masukkan sini ya. 10 kali setengah 5. 5 plus S2. Loh. Kan? Kalau diselesaikan 4 min 5 min 1 nggak boleh. Berarti carpentry finishingnya akan minus, tidak boleh terjadi yang seperti itu. Jadi hanya boleh sampai 8 ya. Baris 3 sama. Sama penjelasannya. Saya pakai di baris 3, coba dilihat baris 3 itu yang BV apa? S1, S2, X1, berarti X1 bukan, tidak perlu. Baris 3 ya. X1 tidak perlu, X2 tidak perlu. X1 perlu sih, BV ya. X1 perlu, BV. Jadi X1 saya tulis baris 3 karena dia BV, plus X2 bukan, tidak perlu saya tuliskan, langsung ke X3 0,25. X3 S1, S2, 0 semua, nggak ada pengaruhnya. S3 setengah, tapi dia masuk NBV, jadi nggak perlu. Langsung sama dengan 4. Nah, sekarang yang saya perhatikan bukan X3, tapi X1. X3 nanti harus di kanan, seperti tadi. 4 min 0,25 X3. Ya. X3 tadi mau dinaikkan. Tapi kenaikannya jangan sampai membuat X1 ini negatif. Tetap X1 harus lebih besar sama dengan 0. X1 lebih besar sama dengan 0 bisa kamu peroleh ketika komposisinya ini. Ya, saya pindahkan tempat. Lebih besar min 4 kali min 4 ya, biar positif.
1/4 kali 4 kan 1 ya, plus ini kurang dari 16. 16 itu dari mana? Rasio antara 4 dan 0,25. Jadi saya bisa tulis rasionya di sini 16. Yang artinya X3 boleh saya naikkan. Tapi kalau X3 naik, produksinya naik, itu mengurangi produksi X1. Produksi kursi boleh, tapi karena bahannya sudah terlanjur ada yang dibuat untuk memproduksi bangku. Jadi produksi kursi ya harus diiringi dengan pengurangan produksi bangku. Nggak bisa. Bangkunya tetap 4 seperti tadi, nggak bisa. Harus berkurang. Ya, tapi pengurangan itu tidak akan sampai minus kalau produksi kursinya X3-nya itu tidak lebih dari 16. Kalau produksi kursinya X3 4 ya 0,25 kali 4 1 ya. Kalau produksi X3-nya 4 0,25 kali 4, jadi saya contohkan ini ya, yang besaran di sini. Ini saya hapus dulu deh. Yang terakhir ini biar kamu bisa punya bayangan maksudnya apa. Jadi ketika X3 kita buat sama dengan 4, maka bangku itu sebenarnya berkurang produksinya. Ya kan? Jadi ketika kamu memproduksi kursi yang semula 0 menjadi 4, maka bangku akan berkurang. Yang tadinya 4 berkurang 1. Jadi hanya 3. Ekonomi gitu. Jadi selalu ada kalau kamu mau naikkan satu aspek yang lainnya harus dikurangi. Jadi ketika X1 awalnya 4 karena harus memproduksi yang lain, dia harus berkorban. Ya. Cuman di sini 4 ini pengorbanannya ya bisa sampai 0 kalau produksi X3-nya 16. Lebih dari itu enggak boleh karena sumber dayanya itu cuma cukup sampai 16. Ya, atau bahasa lainnya sumber daya yang memadai untuk pembuatan satu bangku itu setara dengan 16 kursi. Gitu ya. Sudah, rasionya sudah ada semua. Rasio sudah ada semua. Ini lengkapnya. Baris 1 karena koefisien negatif no rasio. Baris 2 4 dibagi setengah 8. Baris 3 4 dibagi 0,25 16. Kembali ya. Ilustrasi. Kalau naik sampai 16 boleh di sini boleh. Tapi di sini kan nggak boleh. Karena kenaikan sampai 8 itu sudah menghabiskan tadi nih sisa finishing hour-nya kan cuma 4 jam. Itu pun cukupnya hanya sampai 8. Kalau 16 itu nggak masalah di baris 3, tapi bermasalah di baris 2. Bermasalah di kendala yang di sini. Ya, jadi nggak boleh. Beda jika kamu menaikkan sampai 8 saja. Di 8 konsekuensinya habis di bahan kedua finishing, tapi di masalah produksi kursi ini tetap masih sisa. Di produksi kursinya nanti masih ada, tetap ada, nggak sampai harus 0 gitu ya. Sebagai kompensasi produksi bangku. Produksi bangkunya nggak harus sampai 0. Nah, untuk yang berkorban untuk produksi kursi tidak sampai harus habis. Kalau naiknya cuma 8. Atau bahasa lainnya rasio tesnya itu cari yang paling kecil ya 8. Karena 8 di sini masih mungkin kita lakukan tanpa harus menegatifkan yang lain, variabel-variabel yang lain. Oke. Jadi ini tadi sudah tidak ada masalah pada batasan pertama bahan kayu 8 ya, sehubungan dengan jam finishing cukupnya hanya 8. Baris 316 sumber daya untuk produksi bangku dapat digunakan untuk memproduksi paling banyak 16 unit kursi. Kalau kita pilih 16 di sini yang tidak cukup. Kalau kita pilih 8 masih bisa ya. Jadi rasionya dimenangkan oleh yang angka 8. 8 pemenangnya ya. Nah, 8 ini nanti kita jadikan baris pivot ya. Kita jadikan baris pivot dengan membuat supaya
Nih, perubahan BV/NBV-nya tadi X3 di sini nanti tuker dengan yang ada di baris 2 itu S2. S2 nanti otomatis 0 kan jadinya karena habis di sini. Ya, X3 menggantikan S2. Jadi yang habis S2, jadi dia akan berubah menjadi NBV. X3 akan berubah menjadi BV. S2 digantikan oleh X3. BV dan NBV yang baru nanti bunyinya harus begini. BV S1 S2 diganti X3 X1 sedangkan NBV posisinya kita tukar, S3 tetap ada di situ, X2 tetap ada di situ, X3 digantikan oleh S2. Ini nanti harus dirubah bentuknya supaya seperti ini. Ya, bagaimana caranya? Operasi baris lagi. Operasi baris lagi caranya supaya ini jadi bentuk kanonik yang baru. Bentuk kanonik barunya nanti berada di sini. Irisan antara kolom pivot dan baris pivot. Yang ini bernilai 1, selain yang ini harus bernilai 1, selainnya 0. Ya, sudah saya rubah. Jadi di kolom X3 irisannya ini tadi di sini 1, lainnya 0. Sesuai tujuan agar BV ini bentuknya bisa kebaca dari bentuk kanonik. Baris 1 bentuk kanoniknya di sini, satunya di baris 1, 0 di yang lain. X3 ini satunya ada di baris 2, 0 di yang lain. X1 satunya ada di baris 3. Jadi sesuai ya. Kalau posisinya di pertama, satunya di baris pertama. Posisinya di kedua, angka satunya di baris kedua. Posisinya di ketiga, angka satunya di baris ketiga. Itu selalu seperti itu. Ya, selalu seperti itu. Jadi ini tujuan kita nanti. Khusus di kolom X3 harus dirubah. Perubahannya lakukan operasi baris seperti tadi, caranya sama. Diawali dari baris pivot dulu supaya ini jadi 1, lainnya dinolkan. Nah ya, jadi konsepnya sebenarnya tanpa cerita panjang. Untuk melakukan iterasi itu tentukan kolom pivot yang menaikkan Z paling tinggi, menentukan baris pivot pemenang rasio tes titik. Kemudian dari situ rubah bentuk kanonik yang tadinya ini di satunya di sini di miliknya S2 tukar di sini. Jadi posisi 001-nya nanti pindah ke sini. Tapi dengan cara operasi baris. Ya, operasi barisnya sekarang sedemikian supaya semua angka di selain baris pivot pada kolom pivot sama dengan 0. Nih, saya kasih tempat baris tablo 1, ini yang atas, yang ini tablo 2. Jadi yang atas ini posisi tablo 1, yang tadi barusan kita di slide sebelumnya ya. Slide sebelumnya kita tunjukkan belum optimal. Ini nanti tablo yang baru. Bagaimana membuat setengah ini saya tandai irisan antara kolom dan baris pivot ini setengah. Bagaimana membuat setengah menjadi 1, diulangi lagi caranya tadi. Jadi baris pivot ini kita jadikan pedoman dimulai dari sini. Caranya setengah ini harus dibuat sama dengan 1 dengan cara membagi dengan setengah atau mengalihkan 2. Bolehlah, terserah kamu mau pakai cara yang mana, sama saja. Ini operasi barisnya berbunyi baris 2 yang baru. Baris 2 yang baru sama dengan baris 2 yang baru nanti yang ini. Baris 2 yang lama yang ini. Semua angkanya dibagi setengah. 0 bagi setengah 0. 0 bagi setengah 0. Min 1 bagi setengah min 2. Setengah bagi setengah 1. 0 bagi 0, 0. 1 bagi setengah 2 ya. Plus min 2 bagi setengah min 4, 8. Oke. Jadi ini hasil selengkapnya di mana hasil perkalianmu dengan atau pembagianmu dengan setengah untuk baris 2 menghasilkan angka-angka di sini baris 2, jadi ya semua dikalikan 2.
Oke, kita sudah mendapatkan baris pivot yang sudah dalam bentuk yang diharapkan. Angka 1 di sini. Nanti yang atas-atasnya ini kita nolkan dengan memanfaatkan yang ada di sini. Jadi polanya saya harapkan sudah mulai ingat bahwa tadi saya selalu membawa kalian cara misalkan ya, baris 0. Baris 0 yang lama, ya yang baru, di sini baris 0 baru itu tabel 2. Itu selalu berasal dari baris 0 yang lama dikurangi koefisien yang ada di sana, yang ada di sini, apapun koefisiennya, kali dengan gunakan baris pivot. Baris pivot saya namanya baris 2, 2. Perkara ini isinya berapa? Cek di sini, di bagian sini. Nah, kalau di situ angkanya min 5, kita pakai di sini min 5. Untuk baris 1 sama caranya. Baris 1 tabel 2 sama dengan baris 1 tabel lama dikurangi titik-titik, saya titik-titik dulu ya. Gunakan baris 2 yang baru ini. Nah, titik-titiknya lihat ini. Nah, di sini isinya min 1. Yang belum sekarang baris 2 tadi sudah karena dia pivot baris 3. Baris 3 yang baru sama dengan baris 3 yang lama. Dikurangi titik-titik baris 2 yang pivot tadi barusan kita bereskan. Nah, baris 3 koefisiennya di sini 0,25. Jadi lihat semua angka kepake. Angka setengah dipakai untuk pembagi di sini. Angka min 5 dipakai di operasi baris 0. Angka min 1 operasi baris 2. Angka 0,25 di operasi baris 3. Gitu ya. Jadi seperti itu. Ini rumusnya, kalian bisa coba sendiri, coba praktekkan sendiri. Saya hanya mau ngecek di kolom X3 dan di kolom ruas kanan. Kolom X3 kalau yang lama isinya min 5. Plus itu bisa kamu tulis min 5 gini, sama aja ya. Min 5 sama saja ya, negatif min 5 kali koefisien di baris 2 baru. Baris 2 baru namanya baris 22 ya seharusnya. Baris 2 baru, baris 2 yang kedua. Hasilnya adalah berapa? Ini 1 ya, angkanya 1. Jadi hasilnya min 5 plus 5. Harus 0. Saya cek di ruas kanan. Betul ya, ini nanti isinya 0. Ruas kanan yang lain kerjakan sendiri. Ruas kanan di tabel yang lama isinya 240 dikurangi min 5 kali. Nah, sekarang ruas kanan yang di sini kan 8. Kalau tadi kita pakai angka 1 untuk ini, sekarang yang 8. Sini tulis 8. Sama dengan 240 plus 5 kali 8, 40. Berarti nanti ruas kanan isinya harus 280. Gitu. Ya, kerjakan untuk yang lain. Oke, kita ulangi lagi untuk yang baris 1 ya. Konsepnya sama. Hanya saja di situ tinggal pakai rumusan yang kita sesuaikan untuk baris 1. Saya mau konfirmasi aja untuk memeriksa agar memastikan bahwa yang di sini harus 0. Jadi itu miliknya X3. X3 yang lama. X3 yang lama nilainya min 1. Min 1. Baris 2 yang baru yang barusan kita buat angkanya 1. Saya pastikan di sini memang betul min 1 plus 1 betul sama dengan 0. Saya cuma akan mencoba hitungan random untuk ini, mengisi yang ada di sini. S2. S2 yang di atas angkanya adalah 0. 0 min 1. Cari S2 di baris 2 pivot. Angkanya 2. Ini jadi hasilnya 0
plus 2. Nanti isi dari kolom ini ya harus 2. Jadi ini isinya nanti harus 2 dan seterusnya. Coba sendiri. Ya, ini hasilnya secara lengkap di baris 1. Baris 3 menggunakan rumus baris 3. Ya, rumus baris 3 ini tadi kamu terapkan. Sama juga, saya hanya ingin memastikan bahwa di sini angkanya harus 0. Saya cek baris 3 yang lama itu 0,25 min 0,25 kali baris 2 pivot di sini angkanya 1. Ya, betul, hasilnya 0. Saya cek di ruas kanan, nanti memastikan ruas kanan di baris 3 itu semula 4 dikurangi 0,25 kali ya, posisi baris pivot ruas kanannya 8. 4 dikurangi seperempatnya 8 itu 2. Isi dari ruas kanan di sini nanti harus 2. Kerjakan semuanya. Hasilnya lengkap tiap kolom seperti ini. Oke. Nah, sudah lengkap semua di sini. Kita lakukan iterasi. Jadi ini tadi namanya operasi baris itu adalah proses iterasi dari satu baris ke satu tablo ke tablo berikutnya. Tablo 1 BV-nya seperti ini. Ini nanti akan kita coba lengkapi dengan BV yang baru. Ya, coba saya bantu kalian. Mulai dari baris 0. Baris 0, angka satunya di sini. Ini Z sama dengan 280. Baris 1, angka satunya ada pada S1, yang 0 yang lain. Jadi di sini S1 24. Baris 2, satunya barusan yang kita pivot tadi. X3 sama dengan 8, langsung ke kanan. Baris 3, mana satunya? Di sini. Ya, ada pada X1, hasilnya 2. Jadi saya punya BV baru sekarang buat seperti yang saya harapkan. S1 di baris pertama, X3 di baris kedua, X1 di baris ketiga. NBV sisanya, ya, sisanya. Nih, seperti ini. Jadi kalau mau melengkapi, ya, sekalian dengan BFS karena ini adalah titik, mesti menjelaskan semuanya. X1 2. Dari sini lihatnya. X2 nggak ada di situ maka 0. X3 ada di sini sama dengan 8. S1 ada di sini 24. S2 dan S3 tidak ada maka kedua-duanya 0. Pertanyaan berikutnya, apakah ini sudah optimal? Mudah, lihatnya sekarang dari sini. Semua lihat koefisien di situ, apakah masih ada yang bisa dipakai untuk menaikkan Z? Positif semua. 0 bagi BV, ini BV-nya kan? Ini BV, ini BV 0. Yang NBV kan ada angka 5, 10, 10. Kalaupun dipakai, nanti Z-nya malah akan turun sesuai konsep yang tadi. Jadi ini konsepnya kan? Nah, karena semuanya sudah positif, maka tidak mungkin Z-nya dinaikkan lagi. Oke. Di ini tadi ciri tablo optimal, tidak ada lagi yang bisa menaikkan Z, solusinya sudah diperoleh. Solusinya yang mana? Ya BFS tadi. Tapi BFS-nya tadi harus kamu ceritakan dalam konsep produksi. Oke, jadi konsep produksinya X1 produksi bangku, X2 produksi meja, X3 banyaknya produksi kursi. Bunyikan. X1 sama dengan 2 artinya kita memproduksi 2 unit bangku. X2 0 berarti nggak memproduksi meja. X3 8 memproduksi 8 unit kursi. Untungnya berapa? Z-nya $280. Itulah untungnya. Sisa bisa dilihat dari S mana yang nilainya tidak 0. Hanya S1. S1 tadi sisa apa? Sisa kayu. Oke, hanya sisa 24 meter persegi. Lainnya habis. Oke, jadi ini rangkumannya. Kamu disuruh merubah ke bentuk standar. Terus tentukan BFS, BVN, BV-nya. Jika semuanya sudah positif, itulah solusi optimal. Tapi kalau belum masih ada negatif, pilih yang paling negatif untuk BV. Kemudian lakukan rasio tes. Rasio tes itu yang paling kecil rasionya. Untuk mencari baris pivot itu baris letak BV yang dikeluarkan. Supaya jadi NBV menggantikan yang tadi kolom pivot. Ya, ditukar menukar BV NBV. Nah, langkah terakhir di sini adalah langkah
yang paling susah karena kamu harus melakukan operasi baris elementer supaya memperoleh BV/NBV yang baru. Ini operasi barisnya itu adalah per baris per kolom. Rumusnya setiap baris, tapi operasi hitungnya harus per kolom. Ini yang kadang harus butuh ketelitian. Oke, nanti kalian bisa coba sendiri di tugas yang saya berikan. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan pada sesi diskusi pada Zoom dengan menggunakan Zoom. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.